Setelah selesai dengan bab diferensial, sekarang kita harus melanjutkan ke bab integral, yaitu anti turunan. Nah, kita review sedikit rumus-rumus yang ada di turunan yang akan kita gunakan lagi. Yang pertama, jika Y adalah AX tambah B, maka turunannya adalah A. Karena AX tambah B diturunkan pangkatnya dari 1 jadi 0, dan B sebagai konstanta akan menjadi 0 turunannya. Selanjutnya adalah Y sama dengan AX pangkat N. Turunannya adalah A dikali N dikali X pangkat N min 1. Untuk turunan semua pangkat akan berkurang 1. Yang ketiga yang akan kita gunakan lagi adalah bentuk AX tambah B pangkat N. Nah, ini turunannya adalah N dari pangkat menjadi konstanta di hasil turunannya dikali AX tambah B, pangkatnya berkurang 1, dan jangan lupa dikali lagi dengan A yang adalah turunan dari AX di AX tambah B ini. Untuk contohnya, Y sama dengan 5X tambah 2. Turunannya adalah 5X turunannya 5, 2 turunannya 0. Yang kedua, untuk Y sama dengan 3X pangkat 4 ditambah X kuadrat kurang 1, turunannya adalah 3 dikali 4. Menggunakan rumus ini, kita punya A-nya 3, N-nya 4, jadi hasilnya adalah 12X kuadrat ditambah pangkat 2 turun di sini dikali 1X menjadi 2X, pangkat 2 menjadi pangkat 1, yang ini pangkat 3, min 1 turunannya adalah 0. Jadi hasilnya adalah 12X pangkat 3 ditambah 2X. Untuk yang berikutnya, Y sama dengan 3X tambah 1 pangkat 4. Turunannya adalah 4 dikali 3X tambah 1 pangkat 4 kurang 1 dikali 3. 3 ini adalah turunan dari 3X. Sehingga hasilnya adalah 12 kali 3X tambah 1 pangkat 3. Nah, untuk integral sebagai anti turunan, saya akan cek dulu. Kita akan lihat contoh soal berikut. Kalau saya punya sesuatu yang diturunkan hasilnya adalah 3X kuadrat, apa fungsi ini? Jawabannya adalah ya X pangkat 3. Nah, bagaimana dengan 2X? Apa yang diturunkan hasilnya adalah 2X? Jawabannya adalah X kuadrat, bukan? Satu lagi, apa yang diturunkan hasilnya adalah 5? Apa yang diturunkan hasilnya 5? Jawabannya adalah 5X. Jadi untuk integral, kita akan lihat contoh soal berikut ini. Jika diketahui persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 3, mempunyai gradien yang adalah dy dx sama dengan 2. Jadi biasa kita tahu persamaan garisnya, kita bisa cari gradiennya dari turunan fungsi linear ini. Nah, bagaimana jika sekarang diketahui ada suatu persamaan yang turunannya atau gradiennya adalah 2. Sewaktu kita membutuhkan Y, nilai Y, yaitu si fungsi linear tersebut, maka proses dari dy dx menjadi Y sama dengan adalah proses yang disebut dengan integral. Dan hasilnya adalah Y sama dengan 2X ditambah C. Kenapa sama dengan C? Karena bisa aja Y-nya 2X tambah 3, bisa jadi Y-nya 2X tambah 5, atau 2X tambah 10, yang kalau diturunkan semuanya menghasilkan 0. Untuk lambang dari proses integral tersebut, kita mempunyai simbol yang dimulai dengan tanda ini, tanda integral, dan ditutup dengan tanda dx. Jadi untuk mengintegral 2 menjadi 2x tambah c, sehingga kita bisa tuliskan bahwa integral dari 2 dx adalah 2x ditambah c. Jadi secara umum jika kita memiliki
hasil turunan dari fungsi f besar yang adalah fungsi f kecil, maka integral dari fungsi f kecil adalah f besar. Kita akan coba menurunkan fungsi y sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 plus c. Hasil turunannya adalah a per n tambah 1 dikali n tambah 1, n tambah 1 dari pangkat, dikali x pangkat n tambah 1 dikurang 1 menjadi n, ditambah 0. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi ax pangkat n. Ini artinya hasil turunan dari bentuk ini menghasilkan ax pangkat n. Jadi, kalau kita mengerjakan proses yang sebaliknya atau disebut dengan integral, maka kita akan bisa menuliskan bahwa integral dari ax pangkat n dx adalah a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Ini adalah rumus yang pertama yang akan kita gunakan dalam mengintegral. Untuk sifat integral, yang pertama adalah integral dari k fx dx akan sama dengan k integral fx dx. Jadi untuk konstanta, dia tidak ikut integral, tapi sebagai pengali, dia hanya mengikuti fungsi yang di belakangnya. Contohnya, untuk integral 2 dikali x tambah 3 pangkat 5 dx, ini akan sama dengan jika kita menghitung 2 dikali integral x tambah 3 pangkat 5 dx. Kita tidak akan teruskan, nanti kita akan bahas bentuk ini di pertemuan berikutnya. Untuk sifat yang kedua, jika kita memiliki integral fx plus minus gx dx, ini akan sama dengan ketika integralnya dipisah menjadi dua bentuk integral, yaitu integral fx dx ditambah atau dikurang integral gx dx. Contohnya, jika kita memiliki integral x kuadrat tambah 3 dx, hasilnya akan sama dengan kalau kita menghitung satu-satu, yaitu integral x kuadrat dx ditambah integral 3 dx. Contoh soal yang pertama, tentukan integral dari x pangkat 5 ditambah 3x dx. Kita review lagi rumus pertama kita, yaitu jika integral ax pangkat n dx, hasilnya adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Jadi di sini a-nya adalah 1 akan dibagi dengan n plus 1, yaitu 5 ditambah 1. Sehingga hasil dari integral x pangkat 5 adalah 1 per 5 plus 1, 6, dikali x pangkat 5 plus 1. Ditambah, untuk 3x dx, a-nya adalah 3, n-nya adalah 1, sehingga hasil integralnya adalah 3 dibagi 1 tambah 1. 3 per 2 dikali x pangkat n tambah 1. Ini rumusnya, dan akan kita tambahkan c di sini. Jadi untuk setiap bentuk integral, ini akan disebut menjadi integral tak tentu karena kita mempunyai suatu konstanta yang kita tidak ketahui besarnya sampai diketahui informasi lainnya untuk menghitung nilai c ini. Contohnya soal yang kedua, tentukan hasil integral dari 3x pangkat 5 min 2x kuadrat min x tambah 5. Jadi untuk suku ini, hasilnya adalah 3 dibagi n plus 1, 5 ditambah 1, 6, x pangkat 6, dikurang 2, a-nya 2, dibagi n plus 1, n-nya 2 plus 1, jadinya 3, x pangkat n plus 1, x pangkat 3, dikurang, di sini a-nya 1, a-nya, n-nya adalah 1, ditambah 1 menjadi 2, x pangkat 2, ditambah 5, karena di sini x-nya pangkat 1, berarti akan menjadi 5x. Dan kita akan tambahkan c. Contoh soal yang ketiga adalah integral dari x dikali x kuadrat min 5x dx. Yang kita pelajari sebelumnya adalah integral dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk integral dalam bentuk perkalian, jika tidak bisa dijadikan penjumlahan ataupun pengurangan,
harus digunakan metode integral yang berikutnya, yaitu metode integral substitusi. Tapi untuk contoh soal ini, kita bisa jadikan penjumlahan atau pengurangan, yaitu mengalihkan X ke dalam kurung, sehingga kita mempunyai bentuk baru X pangkat 3 min 5 X kuadrat dx. Sehingga hasil integralnya, di sini A-nya 1 akan dibagi dengan 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1, dikurangi A-nya 5, dibagi N-nya 2, ditambah 1 menjadi 3, X pangkat 2 tambah 1, ditambah C. Contoh soal berikutnya adalah integral untuk bentuk pembagian. Sama dengan perkalian yang sebelumnya, bentuk ini juga tidak kita pelajari jika tidak bisa menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan. Jadi, supaya bisa kita integralkan menggunakan rumus pertama, kita harus bagi dulu semuanya dengan X kuadrat, sehingga di sini kita mempunyai bentuk polinomial 1 ditambah X dikurang 4X kuadrat dx. Sehingga hasil integralnya, integral dari 1 adalah X turunannya 1. Atau kalau kita menggunakan rumus, X di sini pangkat 0, A-nya 1, jadi 1 per 1 kali X yang pangkatnya dari 0 menjadi 1. Akan lebih mudah jika kita mengingat apa yang diturunkan adalah 1 daripada menggunakan rumus. Begitu juga untuk X, di sini A-nya 1, dibagi N plus 1, N-nya 1, tambah 1, 2, X pangkat N plus 1, dikurang 4, A-nya 4, dibagi N plus 1, X pangkat 2 tambah 1, ditambah C. Jadi selalu untuk rumus integral yang pertama ini, kita tahu A-nya, langsung kita bagi sama N plus 1, terus kita tulis X-nya, dan pangkatnya sama, yaitu N plus 1. Contoh soal yang kelima, misalkan kita mempunyai bentuk integral X kuadrat ditambah 5X dalam fungsi kuadrat. Jadi, sebelum kita integralkan seperti biasa, kita harus mengekspansi X kuadrat tambah 5X sehingga menghasilkan X pangkat 4 ditambah 10, 2AB, X pangkat 3 ditambah 5X di kuadrat adalah 25X kuadrat dx. Sehingga hasil integralnya adalah A-nya 1 dibagi 4 tambah 1 kali X pangkat 4 tambah 1 ditambah A-nya 10 dibagi 3 tambah 1, 4, X pangkat 4 ditambah A-nya 25 dibagi N tambah 1, 3 dikali X pangkat N tambah 1 tambah C. Jadi contoh soal yang terakhir, kita lihat diketahui gradien dy dx adalah 2x tambah 3. Dari fungsi gradien ini kita harus menentukan persamaan kurva jika diketahui kurva tersebut melalui titik 0,4. Jadi dari gradien ke fungsi asalnya, prosesnya adalah proses integral. Jadi kita akan cari integral dari 2x tambah 3 dx yang hasilnya adalah 2x. 2x yang diturunkan jadi 2x adalah x kuadrat, dan yang diturunkan menjadi 3 adalah 3x ditambah c. Hasil integralnya y adalah x kuadrat tambah 3x tambah c. Di sini konstanta c yang tak tentu akan dihitung melalui informasi bahwa kurva tersebut melalui titik 0,4. Artinya waktu x-nya 0, y-nya adalah 4. Jadi kita bisa substitusi ke sini. Untuk x sama dengan 0, y-nya adalah 4, sehingga 0 tambah 3 kali 0, 0, tambah C itu sama dengan 4, berarti C-nya adalah 4. Jadi persamaan kurva yang dimaksud adalah Y sama dengan, kembali ke sini dengan substitusi C, X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Ini adalah cara mencari persamaan kurva, diketahui gradien dan diketahui 1.0,4 yang dilalui oleh kurva tersebut dengan proses integral.